Oke. Jadi kalau kita bicara firewall itu berkaitan dengan traffic filtering ya, dengan traffic filtering. Secara konsep dia berfungsi meningkatkan keamanan jaringannya dengan cara menentukan paket data mana saja yang bisa masuk atau keluar jaringan. Jadi mungkin kalau saya gambarkan di sini ya, biasanya firewall ini ada di antara jaringan yang secure sama yang tidak secure. Misalkan di sini ada jaringan ya, anggap aja gambarnya bagus ya. Ini adalah private network ya. Misalkan di sini internet ya, internet external network ya. Nah, biasanya firewall ada di antara ini, di sini ya. Nah, di sini ada firewall. Nah, jadi yang membatasi antara internet sama ya, jaringan eksternal atau mungkin yang belum tahu keamanannya sama yang secure ya. Bisa juga di sini disebut secure network ya. Atau jaringan internal ya, apapun namanya itu ya. Terus di sini eksternal ya. Nah, di sini kita bisa pasang firewall-nya ya, firewall-nya. Nah, tugasnya apa? Nanti dia akan memfilter ya paket-paket ya, baik yang masuk maupun keluar ke sini ya. Baik yang masuk maupun keluar ke sini mungkin dari jaringan internal ke eksternal ya. Terus nanti memfilternya bagaimana? Nanti kita bikin rule ya, kita bikin aturan-aturan ya. Kemudian nanti mana yang diizinkan, mana yang tidak diizinkan kayak gitu ya. Untuk masuk ke jaringannya ya. Terus yang diperiksa apa? Biasanya tadi ya dia menentukan paket mana yang diterima atau dibuang ya dengan cara memeriksa header. Nah, header itu yang diperiksa apa aja? Ada banyak ya, banyak faktor ya. Jadi bisa IP address ya, IP address, terus bisa IP address-nya itu source atau destinasi ya. Kemudian protokolnya, kemudian portnya ya. Bahkan sampai ke fragmentasi paketnya juga bisa. Kayak di Mikrotik itu namanya layer 7 firewall atau layer 7 protokol ya. Sampai fragmentasi paketnya. Terus nanti firewall ini ya, prinsipnya ini ya, if then ya, dia bekerja dengan prinsip if then ya. Jadi nanti kita bikin rule ya, ini di if-nya, terus ini adalah action-nya ya. Ini action-nya, ini rule-nya, kondisinya ya. Jadi rule-nya nanti bisa kita tentukan ya, bisa kita tentukan. Terus untuk if-nya ya, kayak if-nya gitu, kayak prinsip if-nya. Kemudian nanti misalkan ada traffic yang masuk, misalkan ini kayak gambaran rule ini ya, ada paket satu yang masuk ke firewall dulu, difilter dulu, nanti dia dicocokkan dengan rule-rule yang sudah ditentukan. Ya. Kalau ada yang cocok, baru nanti diterapkan action-nya, then-nya ini. Ya. Nah, then-nya itu apa aja? Banyak macam-macam ya. Kalau di Mikrotik, di router OS itu ada accept ya. Kalau accept itu berarti ya diterima paketnya ya, dilanjutkan ya. Terus tidak melanjutkan membaca baris berikutnya ya. Jadi nanti rule-nya ini dicocokkan ya. Misalkan kayak di sini di contoh ini kita punya 5 rule ya. Misalkan ada paket satu datang, dia dicocokkan dulu dengan rule 1.
Kalau nggak cocok lanjut ke rule berikutnya kayak gitu ya. Sampai ada yang cocok ya. Sampai nanti ada yang cocok nanti tinggal dilanjutkan dia mau ngapain ya. Kalau di accept ya wes berarti diterima trafficnya. Atau mungkin yang lain di drop atau di reject kayak gitu, atau mungkin diteruskan ke rule yang lain, nah macam-macam ya kayak gitu. Tadi ada accept, ada drop, ada reject ya. Kalau drop sama reject itu sama-sama ditolak, tapi bedanya kalau drop ya wis di drop gitu aja ya, tidak mengirimkan pesan penolakan ya. Tapi kalau di reject masih mengirimkan pesan penolakan. Misalkan kayak di ping gitu ya. Kalau di ping, kalau di drop tidak, US di drop nggak ada pesan apa-apa ya. Tapi kalau reject masih ada ya. Nanti ada lagi jam ya. Kalau jam berarti melompat ke chain yang lain ya. Target ada pass through, ada kalau pass through berarti dilewati ya. Ada lock. Kalau lock itu dimasukkan ke locknya ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi if then nanti kita bikin rule-nya ini itu kayak if-nya itu, terus then-nya itu aksinya. Jika kayak ada apa? Jika kondisinya kayak gini ya, paketnya nanti memenuhi kondisi itu diapakan gitu ya, kayak gitu. Yang penjelasannya gambar ini ya, lengkapnya nanti bisa dibaca di sini ya, paket 1, paket 2, paket 3. Kalau di mikrotik itu baca rule-nya dari atas ke bawah ya. Jadi nanti kita bikin rule, nanti di praktek kita bikin beberapa rule ya. Dia nanti apa mencocokkan dari atas ke bawah gitu. Terus ini lagi ya, di mikrotik itu ada 3 chain ya, di firewall itu ada 3 chain ya. Misalkan ini router ya, ada 3 chain. Misalkan ini PC yang akses ke router. Yang pertama itu chain input, itu adalah traffic yang masuk ke router ya, traffic yang masuk ke router. Kemudian misalkan ini internet ya, internet ya. Nah, kalau yang ini yang pertama ya, yang kedua itu forward. Forward itu masuk melewati ya, masuk melewati. Yang ketiga itu output ya, chain output. Itu yang keluar dari router ya. Nah, ini penjelasannya ya, input digunakan untuk memproses paket yang memasuki router ya. Jadi misalkan mau mengkonfigurasi routernya, nah itu chain-nya chain input. Kemudian misalkan yang forward itu misalkan apa, keluar ke internet. Nah, itu masuk ke router terus keluar ke internet ya, itu forward ya. Kalau yang output itu yang meninggalkan salah satu interface, keluar dari routernya ya. Chain output. Ada pertanyaan dulu mungkin di sini, yang di offline juga ada pertanyaan mungkin. Silahkan kalau ada. Jadi yang perlu diingat-ingat itu ya, firewall itu traffic filtering ya, traffic filtering. Intinya di situ dia akan memfilter traffic mana yang boleh masuk ya, atau mungkin yang tidak boleh masuk ke router, yang melewati router ya. Ada yang masuk ke router, ada yang masuk ke router terus keluar ya, melewati berarti ada yang keluar ya. Itu prinsipnya 3 chain. Terus nanti prinsip kerjanya dia itu if then ini ya, if then nanti saya contohkan ya, saya contohkan prakteknya ya. Jadi if-nya itu rule yang kita definisikan ya. Terus then-nya itu ya aksinya nanti. Kalau ada traffic yang memenuhi rule yang kita tentukan itu
nanti ngapain kayak gitu ya. Apakah trafficnya boleh lanjut atau mungkin ditolak ya atau yang lain kayak gitu. Yang di online ada pertanyaan mungkin silahkan. Belum ada ya. Untuk pendekatannya ya, pendekatan aturan-aturan tadi rule-nya itu ada 2 ya. Jadi karena dia prinsipnya adalah memfilter ya, itu mungkin ada 2 taktik secara umum ya. Secara garis besar gitu ya. Jadi taktik yang pertama drop some and accept all. Jadi membuang atau drop beberapa paket yang tidak dibutuhkan ya. Kemudian yang lain diterima. Nah, jadi nanti kita bikin rule-rule ya, bikin aturan-aturan terus kalau ada yang cocok dengan itu yang di-drop misalkan. Selain yang di-drop bisa diterima ya kayak gitu. Atau yang kedua ya. Mungkin kalau secara ini mungkin lebih banyak yang mengimplementasikan yang taktik 2 kalau saya pikir ya. Kalau yang kedua ini adalah accept some and drop all ya. Jadi kan traffic itu kalau masuk ya lewat jaringan kan bisa lewat macam-macam cara portnya ya misalkan ya. Kan ada 65.000 port ya. Beberapa port itu yang umum digunakan ya. Misalkan kayak web ya, HTTP itu port 80, FTP port 21 ya, terus SSH port 22 dan seterusnya ya. Nah, mungkin yang diterima ya yang memang diperlukan saja gitu. Yang lain mungkin nanti di drop aja ya. Bisa-bisa kalau nggak kita ini mungkin bisa jadi jalan masuknya virus atau mungkin trojan atau yang lain gitu. Nah, itu yang taktik 2 ya. Nanti di firewall-nya itu if-nya ada di tab ini ya. Nanti firewall ini ada di menu IP firewall ya. If-nya itu general, advanced, extra itu if-nya, then-nya action ya, then-nya di action nanti. Nah, nanti yang diisi ya, ada IP ya, ada IP sumber, ada IP tujuan, ada protokol ya. Mungkin ada in interface ya, ada portnya kayak gitu. Terus ini adalah contoh untuk action-nya, accept-nya. Nah, kita nanti prakteknya adalah chain input yang sederhana ya. Jadi traffic yang masuk ke router kayak gitu ya. Nah, Anda bisa buka, kalau prakteknya Anda bisa langsung buka itu modul yang satunya ya. Jadi nanti topologinya sederhana kayak gini ya. Satu cloud ya, satu router. Begitu aja ya. Ada satu switch-nya. Nah, ini berarti nanti cloud-nya di sini itu melibatkan loopback adapter ya. Berarti kalau Anda masih sorry ya. Kalau inbox-nya belum bisa, harus bisa dulu ya. Karena nanti akses pakai Winbox. Terus nanti Anda kasih IP ya, karena nanti kita akan login ke Winbox menggunakan IP ya. Maka mikrotiknya dikasih IP ya, dikasih IP interface-nya. Terus nanti kita pakai Winbox-nya pakai IP itu. Dan loopback adapternya itu dikasih IP juga nanti. Ya. Terus yang dilakukan apa? Nanti kita memfilter ya, memfilter beberapa koneksi yang masuk ya di mikrotiknya, di routernya lewat SSH, FTP, WebFIG itu dilarang ya. Hanya Winbox yang diizinkan ya. Jadi saya langsung contohkan aja ya mungkin ya. Kalau ada pertanyaan monggo ya. GNS ya. Jadi topologinya sederhana ya. Yang di sini praktek sekalian boleh ya. Jadi nanti kamu tinggal menyelesaikan sedikit gitu ya.
Satu cloud ya, satu router, satu switch. Jadi kita bikin satu mikrotik ya, satu router mikrotik, satu switch ya, satu cloud ya. Begini ya. Atau mungkin yang di offline langsung praktek juga boleh ya, biar saya nanti tugasnya adalah Anda mendemokan ya, membuat video dari demo pekerjaannya. Nah, ini nanti konekannya ke Ethernet 1 ya. Kalau di sini Ethernet 0 ya, tapi nanti konfigurasinya Ether 1 ya. Terus yang di switch satunya dikonekkan ke cloud ya. Nah, ini connect ke loopback adapternya ya. Nah, kalau soal loopback adapter harapannya sudah tidak ada masalah ya. Jadi bedanya yang hari ini nanti loopback adapternya itu dikasih IP ya. Di kemarin ya di Ethernet, terus adapter option ya. Nah, ini di tempat saya ada 2 loopback ya. Perlunya satu aja sebenarnya ya. Nanti saya pakai yang Ethernet 4 ini ya. Saya kasih IP ya, yang satu subnet nanti. Nanti mikrotiknya itu saya kasih IP defaultnya ya 192.168.881 ya. Subnetnya /24. Terus itu loopback adapternya, maka biar bisa connect ya saya set yang satu subnet ya. Misalkan Anda ya setting ya manual ya. Di klik kanan gitu ya, di klik kanan loopback-nya ya. Bentar. Nah, di sini ya. Terus properties. Terus IPv4 ya, propertiesnya dikasih IP nanti. Misalkan di tempat saya kasih 2882 ya. Nanti gateway-nya ya mikrotik-nya 881. Subnetnya /24 ya, 255.255.255.0 ya. Terus selanjutnya nanti dikasih IP ya, mikrotiknya ya. Kalau sudah di start. Terus kita masuk ke konsolnya ya. Sambil nunggu ininya ya, booting ya. Sambil nunggu mungkin bisa saya absen ya yang di rumah. Adam Asyari hadir? Hadir, Pak. Oke. Oke, monggo. Alvina Dona hadir? Hadir, Pak. Hadir. Alfian Putro, Hadir, Pak. Arum Yulinda Sari. Hadir, Pak. Oke, Carel. Hadir, Pak. Oke, Daren Viko. Hadir, Pak. Oke. Dimas Dwi. Hadir, Pak. Oke. Dina Romawati. Hadir, Pak. Ya. Evila Nur. Evila? Ada? Hadir, Pak. Hadir. Hajar Setio. Hadir, Pak. Oke. Hanifah. Oh, Hanifah tadi izin.
Kevin Galuh. Oke. Kevin di sini. Mita. Mita ada? Hadir, Pak. Muhammad Dwi. Muhammad Dwi Nurkolis. Randi Umar. Randi Umar ada? Ada. Siska Dewi. Hadir, Pak. Ferdiansah terakhir. Hadir, Pak. Oke. Oke. Yang enggak ada ini ya, Sopo? Muhammad Dwi Nurkolis sama Randi Umar. Ada enggak? Saya belum jawab partisipannya ini. Oh, Randi Umar ada. Randi Umar hadir, Pak. Oh ya. Muhammad Dwi Nurkolis ada. Muhammad Dwi Nurkolis tadi katanya WA jenengan izin nonton niku Pak. Oh, ya sing WA saya tadi. Oke. Oke, ya wis. Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah kebuka ya. Nocin, admin. Passwordnya kosong ya. Nah, terus nanti langsung aja dikasih IP ya. Pakai IP pin ya. Interface print. Kalau di tempat saya ini pasti indeksnya enggak dari 1 ya. Terus enggak apa-apa ya. Nanti saya yang ether 1-nya saya kasih di ether 2. Tapi di tempat Anda nanti kalau misalkan kondisinya kayak saya di di reset ya. Di modul juga sudah ada ya. Di ada untuk mereset dulu. Kalau kondisinya kayak saya ya, sistem reset konfigurasi ya. Itu untuk ini untuk contoh ya. Biar cepat, langsung saja saya settingnya di ether 2 ya. Ini harus benar ya, agar nanti nyambung ya. Nah, perintahnya IP address ya, add address 192.168.881/24 ya. Interface-nya terdua. Interface print, IP address print. Ini ya. Nah, ini ada default-nya ya. Ini sebaiknya dihapus kalau di tempat Anda ini ya. Ini karena agar cepat ya. Terus nanti di ping ya. Di ping ke loopback adapternya. Pingnya 2. Nah, ini sudah reply ya, sudah nyambung. Kalau sudah nyambung oke. Anda bisa langsung mempraktekkan ya. Jadi setelah sudah nyambung ya dengan loopback adapter pakai IP, nanti kita masuk menggunakan Winbox ya. Pakai IP ya. Pakai IP. Kalau yang sebelumnya kemarin pakai ini ya, pakai MAC address, sekarang Anda bisa klik yang IP. Nah, ini nanti connect to IP. Connect to 192.168.881 ya. Connect ke mikrotiknya ya. Nah, ini sudah ya masuk ke mikrotiknya. Nah, nanti sebenarnya untuk akses mikrotik itu banyak cara ya, nggak hanya lewat Winbox. Anda bisa akses lewat Webfig. Ya, Webfig itu pakai browser ya. Terus buka browser ya, misalkan Chrome ya di tempat saya, langsung masukkan IP routernya ya. Masukkan IP routernya 192.168.881. Nah, nanti bisa ya. Tampilannya kayak
tampilannya kayak Winbox ya, tapi ini apa? Nah, kayak gini. Tapi ini berbasis web ya. Terus bisa juga pakai SSH ya. Kalau SSH nanti teks. Anda bisa menggunakan software yang namanya Putih. Kalau belum punya nanti download ya. Terus install, nggak ada yang sulit ya. Kayak install biasa, terus masukkan IP-nya juga. Ya. Dan satu, portnya 22 tapi kalau SSH. SSH nanti ini berbasis teks ya. Kayak terminal ya. Kayak yang di sini ya, kayak yang kalau kita buka, nah kayak buka gini berbasis teks. Nah nanti login as root, login as admin ya, sorry ya, as admin, passwordnya kosong. Nah bisa ya. Terus satu lagi untuk demo itu adalah FTP client. Anda bisa pakai FileZilla. Ya. Anda bisa pakai FileZilla, Anda buka ya. Terus nanti connect ke sama ke mikrotiknya ya, IP-nya 192.168.881. Username-nya admin, passwordnya kosong, portnya 21. FTP ya. Nah, nanti kayak gini ya. Nah, ini kok buka. Nah, ini yang di kiri ini adalah folder lokal komputer Anda atau laptop Anda atau PC Anda ya. Yang kanan ini adalah foldernya Mikrotik ya. Itu biasanya di sini yang file ini. Strukturnya yang file ini. Nah, ini sama ya. User manager, skin, primary slave ya. Sama ya. Terus kita ngapain? Nah, prakteknya hari ini adalah Anda menerapkan firewall chain input ya. Jadi kan beberapa alternatif kan bisa ya lewat webfig ya bisa kayak Winbox tapi yang berbasis web yang pakai browser ya. Yang ini tadi ya, ini bisa pakai FTP ini bisa. Terus satu lagi pakai Putih. Ya ini bisa. Nah sekarang nanti demonya videonya kayak gini ya. Yang pertama pokoknya Anda harus connect, Anda tunjukkan sebelum di filter bisa. Terus sekarang kita menerapkan filter ya. Filternya. Jadi nanti yang boleh connect ke mikrotiknya itu hanya web yang lewat Winbox ya. Yang lewat Winbox. Winbox itu portnya kalau tidak salah 3128 kalau tidak salah ya. Sorry, 8291 ya. 8291 portnya ya. Jadi yang FTP, SSH sama WWW port 21, port 2, port 22 sama port 80 nanti kita blok. Ya. Yang boleh hanya Winbox 8291 port 8291. Nah, caranya gimana? Anda boleh pakai teks ya kayak yang di modul ya. Ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. IP firewall, filter, add, chain input dan seterusnya ya. Atau yang mudah pakai Winbox aja ya. Strukturnya sama ya, ini sesuai urutan ini. Di IP firewall ya. Terus klik tanda plus ya. Terus kita bikin if-nya tadi rule-nya. Ada di tab general ya. Karena kita mau mempraktekkan chain input, ya ini chain-nya input ya. Terus diikuti aja ini. Chain input, interface-nya Ether 1 ya. Protokolnya TCP, destination port-nya 21, action-nya drop ya. Tadi protokolnya TCP ya. Terus interface-nya karena saya enggak 1234 tapi 2345 ya. Saya 2 di sini ya. Siapa lagi ya saya. Chain input interface-nya Ether ini protokolnya TCP ya, destination port-nya ya. DST port-nya ada 3 nanti ya. Yang 80 ya, action-nya apa? Di tab action ya. Ini drop. Apply, oke ya.
Bikin lagi ya, kayak tadi, chain-nya input, protokolnya TCP, destination port-nya 21 FTP ini ya, in interface-nya ter2, action-nya drop. Terus satu lagi yang SSH ya. Chain-nya input, protokolnya TCP, destination-nya 22 ya, port 22 kalau SSH. Ini ether 2, in interface-nya, accept-nya, action-nya drop. Nah, kayak gini. Kalau sudah dibuktikan ya dengan cara ya tadi ngakses lagi ya. Misalkan ya tadi webfig bisa ya ini ya, kita buka tab baru ya. Kalau kita masukkan lagi IP-nya ya, nah, seharusnya nggak bisa kayak gini. Ya, ini muter-muter nggak bisa nanti ya, ini nggak bisa. Terus kita pakai putih lagi ya. Nah ini nggak bisa ya, nggak bisa. Terus pakai putih. Dimasukkan lagi IP-nya. Portnya 22 ya. Nggak keluar login form-nya ya. Nggak bisa. Terus tadi satu lagi adalah FileZilla. Masukkan lagi ya. 192, 168. Nah ini nggak bisa ya putihnya. 81 ya. Usernya admin. Passwordnya kosong, portnya 21. Tadi kalau lancar ya langsung connect kayak gini ya, karena ini kan lokal ya. Nah ini sekarang muter-muter nggak bisa. Ya, gitu. Karena kenapa nggak bisa? Webfig, putih sama FileZilla tadi, port 80, port 21, port 22 nggak bisa karena kita blok ya. Kalau pengen mengembalikan agar bisa lagi ya tinggal dilepas ininya apa konfigurasinya ya. Misalkan yang FileZilla biar bisa ya ini di disable dulu. Nah, nanti kalau Anda connect lagi ya port 21, nah maka akan bisa lagi ya kayak gitu ya. Kalau dipasang lagi ya ngeblok lagi. Nah, gini. Di enable lagi gitu. Nah, kira-kira gitu prakteknya ya. Terus nanti Anda demokan ya. Jadi praktekkan dengan cara didemokan kondisi sebelum diblok. Terus Anda menambahkan filternya. Terus hasilnya ya setelah diblok benar-benar keblok enggak gitu ya. Misalkan webfig tadi yang sebelumnya bisa ini ya. Jadi nggak bisa ya. Gitu. Webfig di web browser terus yang SSH di port 22 itu pakai putih, yang port 21 FTP klien pakai FileZilla. Nah, kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ini ada pertanyaan ya, di Mikrotik konfigurasinya API aja. Iya, memang API aja. Terus yang pertama ya, nanti kan bisa diakses, terus selanjutnya apa? Ya ini. Apa? Firewall-nya ini. Setelah ya, kita setting firewall-nya yang di Winbox-nya. Di Winbox boleh. Kalau di modul itu saya contohkan teks ya, basis tag. Kalau di modul kan ini, ya ini. Barang mau pakai yang ini, perintah ini, manual ya, berarti ngetekan, atau pakai Winbox tinggal klik-klik, terus milih tadi ya. Strukturnya sama sebenarnya ya. Jadi Anda perhatikan ya ini ya. Kalau kalau text base itu kan ini IP, firewall, filter, ya, add, chain. Nah ini urutan menunya itu kalau di Winbox. Coba Anda buka Winbox ya kalau ini IP, ya, firewall. Nah itu urutannya gitu. Terus filter ya add, nah berarti plus ya. Nah terus chain-nya input dan seterusnya, ya gitu.
Nanti if-nya ini ya, general ini, action-nya drop-nya di action. Ya. Nah ini gitu nanti. Boleh pakai winbox gini, atau di winbox juga bisa sama aja ya. Ini terminal juga bisa kan. Ya. Nah tinggal dimasukkan, kontekan kayak yang di mobil boleh. Apapun caranya ya. Yang penting tujuannya dapat ya. Nanti tadi yang sebelumnya bisa, terus di drop nggak bisa gitu. Yang bisa hanya yang lewat winbox gitu. Gitu ya, jelas ya. Ada yang lain mungkin yang bertanya, yang online? Kalau nggak ada, ada lagi. Satu subnet ya. Ada pertanyaan, IP-nya ya harus satu subnet agar bisa nyambung ya. IP default-nya MikroTik kan ini ya, biasanya setelah di reset itu ya, 192.168.881. Subnetnya 124. Maka agar bisa nyambung ya di ini apa? Di loopback adapternya ya yang digunakan itu ya harus disetting yang satu subnet ya. Saya tunjukkan ya. Nah, ini saya pakai yang Ethernet 4 ya tadi ya. Nah, ini harus saya set yang satu subnet. Nah, ini saya set ini 882. Kalau 124 ya karena satu sudah dipakai, kalau yang bisa dipakai kan range-nya 1 sampai 254 kan. Ya pokoknya yang selain satu, ya antara 2 sampai 254 gitu. Tapi yang ini harus subnetnya harus diset juga ya 255, 255, 250 ya 124 ini. Gitu ya. Jawab ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang di sini maupun yang di rumah? Belum ada? Kalau belum nanti demonya dalam bentuk video ya. Langsung dijalankan aja ya. Settingnya misalkan disetting dulu nggak apa-apa ya, nanti langsung ditunjukkan aja ya. Ini kan bisa di enable disable ya. Rule-nya ya. Misalkan sebelum di filter kayak gimana, setelah di filter kayak gimana gitu. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Yang di online ya. Saya lanjut yang offline dulu ya.